kita lebih banyak dan serius sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup. Kita ditekankan, jangan takut ada masalah. Percaya dia tolong. Nah, tidak salah. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup kita. Tetapi, satu bagian lain lagi, dia juga itu perlu kita. Kalau gereja tidak membuat keseimbangan ini, maka kekristenan kita adalah Kristen yang sangat merugikan surga. Mengapa saya bisa berkata bahwa kalau kebenaran ini tidak seimbang dalam kehidupan kita, surga jadi rugi. Bahkan kalau saya berkata lebih nggak enak lagi, kita ini tanpa sadar ada perampok-perampok surga. Loh, kenapa? Perampok. Kenapa merugikan? Karena kita hanya menuntut. Tuhan, aku sakit, aku perlu sembuh. Tuhan, aku lagi susah ini. Tolong jalan keluarnya bagaimana? Tuhan, aku lagi perlu duit. Bagaimana itu? Aduh, pacarku putus, Tuhan, bagaimana? Lihat, semuanya hanya kita minta dari Tuhan untuk memenuhi keperluan kita. Hal ini kita akan pelajari sekarang ini. Bagaimana dia juga perlu kita dalam hidup ini. Kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu. Nah, saudara, inilah salah satu dari sedikit saja. Perhatikan ya. Inilah salah satu dari sedikit saja ayat di Alkitab yang memberitahukan kita kriteria atau tanda-tanda atau ciri-ciri orang percaya itu apa. Enggak sampai 10 ayat dalam Alkitab, enggak sampai. Yang menunjukkan kepada kita siapa itu orang percaya. Dan ini salah satunya dari yang sedikit itu. Saya baca lagi, aku berkata kepadamu, Tuhan kita Yesus menyatakan hatinya kepada kita. Sesungguhnya siapa? Yang percaya kepadaku. Stop dulu. Nah, kalau kita mengaku orang percaya, ini konsekuensinya. Tahu kata konsekuensi? Tanggung jawabnya. Hal yang harus dikerjakan. Saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya menyebut diri orang percaya, maka inilah konsekuensinya. Dan konsekuensi ini seringkali kita lupa. Karena penekanannya hanya kepada kita perlu Tuhan. Dia berkuasa. Mujizat itu nyata. Doa itu hebat. Tidak salah. Tapi keseimbangannya tidak ada. Kalau bagian yang satu ini kita nggak tahu. Nah, ketika kita menjadi percaya Tuhan Yesus, bukan hanya hak kita yang boleh minta apa-apa dari Dia, tapi Dia pun punya hak untuk minta apa-apa dari kita. Bisa berkata amin? Saya ulangi, bukan cuma hak kita untuk minta apa-apa dari Dia, tidak, tapi hak Dia juga untuk minta apa-apa dari kita. Kenapa saya paling tidak suka kalau ada orang Kristen berkata, ayo kita klaim Tuhan. Saya itu paling jengkel dengar kata itu, saudara. Kenapa jengkel? Nomor satu, kata klaim itu hanya boleh di perusahaan asuransi. Betul tidak? Karena punya hak. Karena bayar premi. Maka kita punya untuk klaim. Yang kedua, siapa kita berani klaim Tuhan? Kita nggak pernah bayar premi. Betul tidak itu? Itu konsep yang salah. Kenapa sampai ada pengajaran bisa klaim Tuhan? Karena ketidakseimbangan ini. Nah, kalau sampai kita bisa klaim Tuhan, saya akan protes kepada Tuhan. Klaim kami juga Tuhan. Berani nggak kalau dia klaim kita? Mati kita. Mau bayar pakai apa? Nah, konsep itu yang membuat kita tidak pernah seimbang dalam hidup ini. Oke, kembali ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, bukan cuma kita punya hak untuk terima janji-janjinya, diberkati, disembuhkan, semuanya, dijadikan jodoh, oke. Tapi lihat, ia akan apa? Melakukan juga apanya? Perjalanan-perjalanan yang aku lakukan. Stop dulu, jangan terus. Nah, menurut saudara ketika mendengar pernyataan ini, lagi sekali, sedikit sekali di Alkitab ada ayat yang memberitahukan kriteria, tanggung jawab, tanda-tanda, ciri-ciri orang yang percaya. Dan yang sedikit itu ini salah satu. Ternyata luar biasa. Yang percaya kepada Yesus, maka orang itu juga melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya apa? Berarti kita harus apa?
Ayo coba jawab. Iya, bentuknya apa? Iya, bentuknya apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dalam bentuk apa artinya? Ayo bagaimana? Ya, betul. Apalagi menyembuhkan orang sakit. Iya, pelayanan. Nah, ini lagi kata pelayanan juga salah. Oke, saya stop dulu. Saudara, luar biasa konsep ini, tapi kita sering tidak tahu. Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Artinya adalah kita menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Betul tidak? Nah, ini tuntutan Tuhan kepada gereja. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia pernah lakukan, itu artinya kita dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Saya tanya lagi, apa pekerjaan yang belum selesai? Beritakan Injil, tepat sekali. Beritakan Injil. Saya tidak tahu saudara kita yang kita temui di tangga tadi Kristen atau tidak. Dia belum Kristen, itu kesempatan. Tapi saya tegur dia diam, saya jadi bingung tadi itu. Nah, itu contohnya. Dia Muslim. Kita harus ceritakan kasih Yesus. Bukan diajak jadi pindah beragama Kristen. Tidak. Tolong ya tugasmu itu. Karena kamu temannya. Gak perlu malam ini kamu jangan pulang. Temui dia dulu. Jadi pekerjaan yang paling besar adalah saudara. Orang-orang masih banyak yang belum tahu dia. Renungkan ini. Menurut saudara. Mana lebih laku? Narkoba atau Injil? Nah, lihat itu. Kok bisa narkoba bisa lebih laku dari Injil? Ada yang salah dari kita. Renungkan. Tidak ada dosa yang gratis di dunia. Sadari itu baik-baik. Renungkan. Baru jawab ya atau tidak. Tidak ada dosa gratis. Mau berzina bayar. Mau mabuk beli. Mau judi pakai uang. Betul tidak? Semua dosa itu gak ada yang gratis. Tapi laku. Itu yang kita harus heran. Apalagi narkoba. Saya bukan bandar. Cuma saya tahu harganya. Sabu-sabu itu 1 gram itu 1.400.000 sekarang ini. Bayangkan. 1.400.000. Lebih mahal. Jauh lebih mahal daripada emas. Saudara. Dan lihat akibatnya. Bukan cuma mahalnya. Akibatnya. Baik atau buruk? Sangat buruk, bukan cuma buruk. Yang mati sudah berapa banyak? Yang ditangkap sudah berapa banyak? Yang dihukum mati sudah berapa banyak? Aneh sekali barang satu ini. Nah bayangkan, dampaknya sengeri itu. Harganya mahal, tapi laku. Injil itu gratis, katakan amin. Lalu dampak orang yang terima Injil seperti apa? Cepat ngomong. Baik, apalagi? Oh, cuma baik saja, salah kalau sudah cuma ngomong baik. Iya, apa bentuknya? Selamat. Apalagi? Terlalu rendah kalau cuma selamat. Semangat. Apa? Pemulihan. Apa bentuknya? Cepat. Lah, berarti sudah banyak yang ngerti Injil itu apa itu kekuatannya. Nah, ini contohnya. Mengapa kalau saya tanya apa itu dampak Injil? Kita sulit jawab. Soalnya seperti begini. Ya, renungkan. Kalau saudara salesman sesuatu, tentu barang-barang alat rumah tangga atau obat, vitamin atau apa saja. Betapa celakanya kalau salesman nggak tahu yang dijual itu apa. Aduh kami nggak tahu, saya cuma dititipi. Beli aja sesudah. Ini goblok betul salesman kayak begini. Atau lebih celaka lagi, kalau ada orang salesman perfume, tapi bau badannya minta ampun. Ngerti nggak contoh-contoh tadi ini? Nah, maka kalau saya pakai ilmu bisnis yang mahal, dampaknya mengerikan, laku keras, yang gratis, dampaknya hebat, luar biasa. Orang yang terima Injil ini tidak laku, maka yang goblok salesman. Siapa salesman-nya Injil? Ya sudah, kita bertobat, kita ini goblok semua. Ini yang kita nggak pernah tahu, bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai di bumi. Tadi berkata pelayanan, ini salah. Karena 100% yang dikatakan gereja pelayanan itu cuma di dalam gereja. Khotbah, doa, mimpin pujian, singer, main musik, doa. Maaf, itu bukan pelayanan. Karena pelayanan itu harus ke orang langsung. Bukan kepada aktivitas. Kalau kita di gereja itu tanggung jawab. Itu bukan pelayanan.
kita lebih banyak dan serius sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup. Kita